menambahkan nama, umur, golongan darah. Nama saya Abdullah Indra Bangsawan, umur 21 tahun, golongan darah B. Nama Emil, usia 21, warna favorit hitam. Nama Fahmi, umur 21, makanan favorit nasi Padang. Nama Roni, usia 25, jam tidur jam 9 malam. Nama Fikri, usia 21, target usia nggak tahu. Nggak ada. Halo, nama aku Dena, umur 21, cita-cita waktu kecil dokter. Nama Faris Alberi, umur 22 tahun, wahana favorit gak tau main di Trans Studio Bandung aja. Jadi kalian di sini akan melakukan suatu challenge. Contoh apa yang akan dilakukan kalau misalnya di atas Leo. Nanti bakal disediain alat-alat yang bisa digunain, terus nanti gunain aja setahu kalian. Boleh diulang? Oh, langsung nyiapin alat. Hah? Oke. Siap. Boleh. Keseleonya beneran. Halo? Ya. Ini salangin. Mas, kesel kayak? Minum. Oh ya lupa. Lah, salah ya? Bukannya kayak gitu ya? Gini nih caranya nih. Kok masih ya? Batuk. Kenapa? Kesel, makan lagi ini yang baik. Asalnya. Nah, jadi kalau ada seorang yang tersedak atau mengalami obstruksi pada saluran nafas, maka sebagai penolong harus melakukan manuver Heimlich. Bagaimana caranya? Pasien disuruh untuk berdiri terlebih dahulu, kemudian penolong berdiri di belakang pasien. Kemudian lingkarkan tangan seperti posisi ingin memeluk. Kemudian tangan ya dikepalkan yang sebelah kanan, kemudian yang bagian jempol diarahkan ke bagian ulu hati. Dibantu dengan tangan yang sebelah kiri, lakukan hentakan yang keras seperti ini. Lakukan beberapa kali dan setiap hentakan harus ada jedanya. Oh iya. Nah, jadi kalau ada seseorang yang mengalami epistaksis atau mimisan, maka yang harus dilakukan oleh penolong adalah menginstruksikan pada pasien untuk tetap duduk seperti ini, kemudian tangan antara jempol dan juga telunjuk itu ditempelkan ke bagian ujung dari hidung. Ya, di sebelah sana. Oke, kemudian kita instruksikan pasien untuk agak menunduk sedikit. Nah, dan jangan lupa persiapkan lap ataupun wadah yang ditaruh di bagian bawah untuk mengantisipasi darah jatuh ke bagian baju pasien. Nah, kita pertahankan kondisi ini dalam beberapa menit. Kemudian, jika masih terdapat perdarahan, maka pasien harus dibawa ke klinik ataupun ke IGD untuk dilakukan pemasangan tampon. Nah, kenapa sih kita harus menginstruksikan pasien agar duduk membungkuk seperti ini agar darah yang keluar dari hidung pasien itu tidak mengalir dan masuk ke dalam lambung pasien ya, karena itu merupakan suatu racun atau toksik, sehingga kita harapkan dengan adanya duduk membungkuk seperti ini
darah bisa tertahan di hidung ataupun keluar lewat hidung. Ya, kita pertahankan kondisi seperti ini yang dinamakan dengan duduk epistaksis. Apa tuh, Mi? Apa nih? Kayak game bot, Tamagotchi. Alat auto check. Berarti otomatis. Oh gitu. Diemin. Oh, demi. Gak jelas. Bawah. Nah, gak ada on off-nya. Coba lihat. Ini apa lagi? Ini ada Play-Doh. Blood Lancet darah. Ini 6. Berarti ini salah 4. Nah, ada lagi. Ini jarum, Min. Pas. Oh, gini. Ini masukin ini bisa. Ini masukin sini. Nah, itu nanti. Nah, ini tuh jarumnya. Jarumnya 6 kali. Iya, ada 6 nanti. Oke guys, jadi buat pasien DM ya, atau yang memiliki penyakit gula, itu bisa loh memeriksakan gulanya sendiri secara mandiri tanpa perlu datang ke klinik ataupun rumah sakit atau praktek dokter mandiri, itu nggak perlu. Apalagi dalam kondisi pandemi kayak gini. Nah, di sini ada beberapa alat dan bahan yang bisa kita lakukan untuk memeriksa gula darah. Di sini ada glukosameter, kemudian di sini ada blood lancet folder, kemudian di sini ada blood lancet, kemudian di sini ada strip untuk pemeriksaan gula. Kita juga sediakan alcohol swab dan juga di sini ada hand swab. Oke, di sini kita masukkan blood lancet pada blood lancet folder ya, seperti ini posisinya. Kemudian kita tutup. Di sini ada angka untuk menunjukkan kedalaman. Oke, kemudian kita pompa seperti ini dan nanti akan kita pencet seperti ini. Oke, selanjutnya cuci tangan terlebih dahulu menggunakan air yang mengalir, kemudian memakai handscoon, kemudian kita pasang strip gula ya yang tersedia pada bagian glukosameter ya, seperti ini, sehingga nanti muncul angka. Oke, seperti ini, jadi siap untuk diperiksa. Nah, kemudian untuk jari pasien, oke, relax ya. Nah, kita pilih salah satu jari yang bisa diperiksa. Kita lakukan tindakan dan antiseptik menggunakan alcohol swab. Kemudian kita lakukan pijatan dari arah dekat ke bagian luar. Setelah itu dibiarkan sedikit mengering. Kemudian nanti akan ditusuk seperti ini ya, tegak lurus. Oke, setelah darah terkumpul maka dimasukkan ke bagian bawah dari strip ya, seperti ini. Nah, sehingga ada waktunya dihitung sekitar 5 detik. Oke, untuk gula darah sewaktunya 129. Nah, kemudian untuk bekas luka penusukan bisa menggunakan tisu ataupun keset kering. Nah, seperti ini. Nah, itulah cara pemeriksaan gula darah secara mandiri yang bisa dilakukan pada pasien-pasien, terutama pada pasien yang memiliki penyakit diabetes ya, atau penyakit gula. Oke, begitulah cara pemeriksaan gula ya. Nah, untuk alat-alat tersebut itu tersedia di alat kesehatan terdekat. Nanti silakan buat pasien-pasien yang memiliki penyakit tersebut untuk membeli alat tersebut agar gula darahnya bisa terkontrol. Dan jangan lupa dikonsultasikan pada dokternya apabila ketika diperiksa gula darah sewaktu itu lebih dari 200. Karena jika lebih dari 200, maka gula darah tersebut tidak terkontrol. Oke?
Oke, jadi luka bakar merupakan luka yang sering kita temui di kehidupan kita sehari-hari. Ya, untuk jenisnya banyak sekali. Misal, luka bakar akibat listrik, misalnya pas kita nyolokin stop kontak ataupun ada kabel yang putus, ataupun luka bakar yang timbul langsung dari api ya yang nyebrot ke kita, ataupun seperti yang tadi ya, timbul akibat terkena percikan-percikan dari minyak ketika kita sedang memasak. Nah, pertanyaannya, apa sih yang harus kita lakukan kalau misalnya kita terkena percikan dari minyak panas? Pertama, tetap tenang. Kemudian selanjutnya, lakukan pembilasan dengan air yang mengalir selama kurang lebih 15 menit. Kemudian selanjutnya kita tentukan derajat luka, apakah timbul gelembung yang berisi cairan yang cukup besar atau tidak. Apalagi terkena pada bagian sendi-sendi kita, misalnya pada pergelangan tangan ataupun pada bagian siku, maka jika demikian itu harus dibawa ke dokter agar dilakukan aspirasi atau pengambilan cairan gelembung yang terdapat airnya. Nah, jika ada gelembung pada bagian pergelangan tangan ya ataupun siku, intinya pada bagian sendi-sendi di tubuh kita itu memang perlu diperhatikan, apalagi kalau gulanya besar ya, gelembung yang berisi cairan itu besar. Ketika proses penyembuhannya bisa menimbulkan suatu kontraktur. Nah, seperti apa sih kontraktur itu? Jadi nanti pada bagian sendi tersebut maka akan terjadi penempelan ketika sembuh. Oke, alhasil nanti pasien tidak bisa meluruskan tangannya atau yang kita sebut dengan kontraktur. Nah, jika lukanya termasuk kecil ya, ketika kita sudah selesai membilas dengan air yang mengalir, maka apa yang harus kita lakukan? Kita bisa ya membeli langsung ke apotek ya, ke toko obat terdekat, obat-obat krim ya yang dinamakan dengan silver sulfadiazine ataupun berupa suatu tool ya, tool itu merupakan suatu jaring-jaring yang bisa ditempel pada bagian yang mengalami luka. Oke, jadi kalau misalnya kita melakukan misalnya ditambahkan dengan pasta gigi ya atau menggunakan kecap atau yang lain-lain, itu merupakan tindakan yang salah. Nah, karena itu belum tentu steril ya, sudah dipastikan bisa saja timbul suatu infeksi karena benda tersebut memang tidak diproduksi untuk menangani luka bakar. Oke?